Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Walhamdulillah, dan segala puji hanya milik Allah. Di pagi ini kita ucapkan sebagai bentuk kesyukuran kita atas kenikmatan yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Saat ini Allah berikan maka Anda hanya mengatakan kalimat itu, tidak lebih daripada itu. Sedangkan yang kita nikmati hari ini, yang kita dapatkan hari ini adalah hal yang sangat luar biasa. Malah ini kan termasuk karunia Allah, kata beliau. Sambil dia bacakan sebuah ayat. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu Muhammad kepada sahabat-sahabatmu bahwasanya hanya dengan karunia Allah, hanya dengan rahmat Allah, kalian layak untuk berbahagia, berbangga diri.
Karena keduanya merupakan hal yang lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Budak ini mengatakan, dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, akhta'ta, pemahaman kamu salah, kata Umar. Pemahaman engkau salah, kata Umar. Umar mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan fadlullah wa rahmati, keutamaan Allah dan rahmat Allah adalah keimanan dan Al-Quran, keislaman dan Al-Quran. Itu yang kemudian layak kita berbangga diri, berbahagia dengan keduanya. Dan apa yang kita dapatkan hari ini masuk dalam kategori khairum mimma yajma'un, apa yang kita kumpulkan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan memang demikian adanya. Keimanan merupakan kenikmatan yang sangat indah. Hari ini ikhwan fillah banyak orang-orang yang kehidupannya mengalami banyak kesulitan. Sampai kemudian mereka menghabisi nyawa mereka dengan bunuh diri dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nggak ada keimanan dalam diri mereka, ikhwan fillah. Maka bersyukurlah. Malah kemudian di luar kenikmatan-kenikmatan tadi, Allah hadirkan hari ini kita di tempat yang istimewa insyaallah. Kemudian di waktu yang istimewa dan dalam kegiatan yang istimewa, ikhwan fillah. Kita katakan kegiatan istimewa karena thalabul ilmi isinya, Pak. Bersama-sama kita akan mencoba mengkaji, membaca beberapa keterangan yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim untuk menyempurnakan keislaman kita, menyempurnakan penghambaan kita. Karena ketika amal yang kita lakukan tidak didasari oleh ilmu, kemungkinannya didasari oleh hawa nafsu, kemungkinannya didasari oleh akal atau perasaan, kemungkinannya ngikutin apa yang orang lakukan, dan tiga-tiganya haram dalam agama. Tidak boleh, ikhwan fillah. Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi la yudillunak an sabilillah. Kalau Anda ketika ibadah mengikuti kebanyakan orang, hati-hati. Justru mereka akan menyesatkan Anda dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kemudian ketika mengikuti kebanyakan mengikuti logika atau katakanlah tanpa atau hawa nafsu, ini pun salah. Allah menegaskan dalam sebuah ayat, innan nafsa la'ammaratun bisu. Kalau nafsu kecenderungannya ngejak kepada hal-hal yang salah, yang keliru gitu. Ikhwan fillah rahimakumullah, termasuk dalam masalah ibadah, apalagi tidak boleh kemudian nafsu menjadi penyemangat paling utamanya. Mungkin pernah mendengar kisah 3 orang sahabat yang datang kemudian ke Aisyah bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Dan Aisyah mengatakan, Rasul saum, tapi kadang berbuka. Rasul kalau malam sholat, tapi kadang juga ada tidurnya. Kemudian Rasul menikah. Ketiganya mengatakan, ini Rasul loh yang maksum, ibadahnya begini. Berarti kita yang tidak maksum harus lebih hebat daripada itu. Bersumber dikuatkan dengan nafsu yang sangat hebat untuk ibadah. Akhirnya mereka mengatakan, yang satu tidak akan menikah selama-lamanya, yang satu akan saum setiap harinya, yang satu tidak akan tidur setiap malamnya. Tapi ketika informasi ini nyampe ke Nabi, Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni, yang enggak senang dengan sunnahku bukan termasuk golongan aku. Ikhwan fillah. Jadi tidak cukup ketika beramal dengan semangat yang sangat tinggi gitu, tanpa disertai ilmu. Ada sebuah riwayat yang lain yang diungkapkan salah seorang ulama, ikhwan fillah, tentang seorang sahabat yang sakit, Pak. Sakit dan gak kunjung sembuh penyakitnya. Dijenguk sama Nabi, ketika dilihat ternyata kurus krempeng. Kayak kita nyebutnya tulang hidup lah gitu, tulang berjalan. Sampai Nabi mengatakan, ente gak berdoa sama Allah? Apakah Anda gak berdoa sama Allah? Karena kalau Anda seorang mukmin, seorang muslim berdoa sama Allah, gak mungkin gak dikabulkan sama Allah. Allah sudah mengatakan, menjanjikan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, akan aku kabulkan doa kalian. Kemudian sahabat ini mengatakan, da'utu ya Rasulullah, saya doa Rasul. Lalu Nabi mengatakan, emang doanya apa? Doanya bagaimana? Dia mengatakan, aku mengatakan kepada Allah, aku berdoa kepada Allah, Allahumma in kunta mu'adziban fil akhirati fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, seandainya takdirmu untukku adalah kelak pada hari kiamat masuk neraka, jangan. Kalau bisa segerakan di dunia saja nih, biar akhirat masuk surga. Jadi kenikmatan siksaan akhirat pengen didahuluin, Pak. Pengen di sekarang lah gitu, jangan nanti gitu. Logika kita akan mengatakan bagus Pak doanya agar masuk surga, kan begitu. Tapi Nabi mengatakan, wallahi lam tutik, demi Allah kamu gak akan sanggup, kata Nabi. Gak akan sanggup menerima itu. Ya kita bisa bayangkan Pak, satu getah zakum kalau netes ke lautan mati semua makhluk hidup.
Ini minta ditarik semuanya. Ya kebayang. Lalu Nabi mengajarkan beberapa kalimat yang lain. Mau nggak aku ajarkan yang lebih baik daripada itu? Apa kalimatnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi dan diulang-ulang, kemudian sembuh 1 minggu. Kenapa terjadi hal ini? Karena dasar ilmu, ikhwan fillah. Maka wajar kalau kemudian dalam Islam mencari ilmu merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa lepas selama orang itu hidup, Pak. Gak bisa lepas. Setua apapun diri kita, selama masih bisa menghirup udara segar, masih bisa mendengar, maka itulah kewajiban mencari ilmu tetap melengket dalam diri kita. Sebagaimana kewajiban sholat, sebagaimana kewajiban yang lainnya gitu. Jadi jangan dianggap udah tua lah. Enggak, salah, ikhwan fillah rahimakumullah. Kita sering menjadikan usia sebagai alasan untuk kita tidak berbuat banyak kebaikan. Padahal tidak demikian, ikhwan fillah. Rasul diangkat jadi nabi usia 40 tahun dan dari mulai sanalah kemudian memberikan banyak kebaikan kepada umat. Ikhwan fillah, 40 tahun, bukan 20 tahun diutusnya Nabi SAW. Usia-usia kita mungkinlah kurang lebih gitu. Malah ada sebagian sahabat yang masuk usia di usia 50 tahunan. Tapi semangat mereka untuk mendapatkan kebaikan, mengejar kebaikan, subhanallah, kita kalah, Pak. Jauh kalah. Jauh kalah, ya rahimakumullah. Maka setidaknya ada sebagian kebaikan yang bisa kita dapatkan. Jangan sampai ditinggalkan semuanya, ikhwan fillah rahimakumullah. Ini kegiatan yang sangat indah. Kemudian juga tadi kita sampaikan kenikmatan kita bertambah dengan waktu yang kita saat ini berada di atasnya. Kita tengah berada di hari Jumat, Pak. Hari yang sangat istimewa. Malah dalam sebuah hadis, hari yang paling indah, yang paling baik, yang paling afdal di hadapan Allah selama matahari masih terbit adalah hari Jumat, Pak. Lebih utama daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kata Nabi. Lebih utama. Kenapa? Setidaknya Nabi mengatakan ada 5 hal yang dimiliki hari Jumat tidak dimiliki sama hari-hari yang lain. Allah ciptakan Adam di hari Jumat, Allah wafatkan Adam di hari Jumat, Allah masukkan Adam ke surga di hari Jumat. Malah kiamat gak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Sampai-sampai Nabi mengatakan setiap akan datang hari Jumat, semua makhluk Allah selain manusia dan jin merasa khawatir, takut gitu. Takut besok itu kiamat. Lalu Nabi mengatakan, dan di hari Jumat ada satu waktu di mana seorang hamba berdoa tepat pada waktu itu, maka dipastikan doanya mustajab dan tidak ada di hari yang lain, ikhwan fillah. Dalam sebuah hadis, Pak, ini bagi laki-laki terutama, Nabi mengatakan barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia bersegera untuk mendatangi masjid, kemudian dia duduk mendekati imam, dia dengarkan imam ketika berkhutbah, dia tidak lalai, apa pahalanya? Maka Nabi mengatakan langkah kakinya ketika berangkat ke masjid itu dihitung seperti orang yang beribadah setahun full, Pak. Pagi sampai sorenya saum, siangnya tahajud dari awal, malamnya tahajud dari mulai awal malam sampai akhir malam. Kapan itu? Hari Jumat, ikhwan fillah. Hari Jumat. Maka nanti siang diusahakan tidak ada yang datang ketika adzan sudah berkumandang. Diusahakan. Malah diusahakan duduk paling depan. Jangan cari tempat yang paling enak untuk tidur. Cari tempat yang paling nyaman mendengarkan ayat-ayat Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Udah orang juga begini, udah biarkan orang mah gitu. Biarkan, ikhwan fillah rahimakumullah. Malah akan lebih bagus kalau kita ajak orang untuk ayo ke depan, ayo maju, ayo kita sama-sama memaksimalkan kesempatan meraih banyak kebaikan. Karena kebaikan yang pada Jumat lebih baik daripada dunia dan seisinya juga, Pak. Kenapa kita katakan begitu? Karena Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika Anda diseru oleh Allah di hari Jumat, ayo lari, cepetan untuk menunaikan zikir kepada Allah. Wadharul bai, dan tinggalkan jual beli, Pak. Tinggalkan jual beli. Padahal ini bisa beli dunia dan seisinya, Pak. Dengan jual beli.
Tapi tinggalkan kata Allah. Kenapa? Dzalika khairul lakum, karena itu lebih baik daripada jual beli. Lebih baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Maka ini berikutnya kemudian selain di hari Jumat, kita pun berada hari ini saat ini di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah. Salah satu bulan haram, Mbak. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya di Quran surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya kata Allah, jumlah bulan di sisi Allah ada 12, dan ini sudah Allah tetapkan semenjak penciptaan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram, yang disucikan. Lalu Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, maka tolong kata Allah, janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan itu terhadap diri kalian sendiri. Dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan tentang apa saja bulan ini yang terutama yang diharamkan. Nabi mengatakan, ikhwan fillah, as-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu 12 bulan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang diharamkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasatun mutawaliyat, 3 bulannya berturut-turut, wa wahidun fardun, dan 1 bulannya terpisah dari yang 3 bulan ini. Apa yang berturut-turut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nyambung tuh, Pak. Sedangkan yang terpisahnya Rajab. Dan sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Kenapa diharamkan? Kenapa disucikan? Apa maksudnya? Saya mengutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan tersebut disebut dengan bulan haram karena dianggap sebagai bulan yang suci. Setiap kemaksiatan yang dilakukan pada bulan itu bisa berlipat ganda dosanya. Begitu pula kebaikan yang dilakukan pada bulan tersebut bisa berlipat ganda kebaikannya. Walaupun tetap di bulan yang lain, kemaksiatan merupakan sebuah hal yang perlu ditinggali atau ditinggalkan, dan kebaikan harus diusahakan. Atau saya kutip perkataan Imam Qatadah, beliau mengatakan, fa inna dzulma fil ashhuril harami a'zamu khati'ah wa wizra. Ketahuilah kata beliau, kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram ini lebih besar dosanya, lebih besar kesalahannya fima siwaha dibandingkan kemaksiatan yang dilakukan di luar bulan itu. Di luar bulan itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini penjelasan Imam Qatadah dan Ibnu Abbas. Maka hati-hati ikhwan fillah dengan bulan ini, Pak. Yang biasa ngebully orang, yang biasa kemudian melakukan hal-hal ngeprank orang sampai orang kadang sampai nangis dan lain sebagainya, tolong jangan dilanjutkan. Di luar bulan ini itu sudah haram gitu, apalagi dilakukan di bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua ikhwan fillah kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa dan sangat layak untuk kita syukuri. Apa tujuannya? Tiada lain di antaranya, pertama, kalau berhubungan dengan diri kita, agar kenikmatan ini terus berlanjut, Pak. Agar kan kita pengen kenikmatan kayak itu terus ada tiap hari kita, tiap usia kita, dan syukur merupakan caranya. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Dan kalau ini kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, syukur adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah gitu. Dan ini sangat kita butuhkan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi saya bersama-sama kita syukuri kenikmatan yang luar biasa ini. Semoga mudah-mudahan Allah langgengkan kenikmatan-kenikmatan yang saat ini kita rasakan. Ikhwan fillah rahimakumullah, di kesempatan pagi ini kita akan coba berdialog, berdiskusi satu tema berkenaan dengan apa, Pak? Hartamu, apa? Hartamu dan taib. Sebentar, saya lupa.
Apa temanya? Oh iya, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Agak berat membahas tema ini, Pak. Karena maknanya bukan milik. Tapi kita coba bahas. Ikhwanu fillah rahimakumullah, judul ini diambil dari sebuah hadis. Malah bukan sebuah, banyak hadis yang maknanya berkaitan dan hampir sama satu sama lainnya. Seperti diantaranya sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Dikatakan bahwasanya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, qala, beliau berkata, "Ya Rasulullah, innali malan wa walada." Rasul, saya punya harta dan saya juga punya anak. Wa inna abi yuridu an yajtaha bimali, tapi bapakku ngambil hartaku. Bapakku mau nguasain hartaku atau dia ngambil sebagian dari apa yang aku miliki. Kemudian faqala, Nabi mengatakan, anta wa maluka li abik. Anda dan harta Anda milik bapak Anda. Ini hadis yang pertama, ikhwan fillah rahimakumullah. Di hadis yang lain kemudian, ikhwan fillah rahimakumullah, riwayat Imam Abu Dawud, bukan Abu Dawud, Ibnu Majah, masih di hadisnya riwayat Ibnu Majah, dan ini pun disahihkan oleh Imam Al-Albani. Dikatakan bahwasanya an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, dari seorang sahabat namanya dari seorang tabi'ut tabi'in namanya Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya mengatakan, pernah datang seorang laki-laki ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, inna abi ijtaha mali. Rasul, bapakku sudah ngambil hartaku. Bapakku sudah ngambil hartaku. Berarti tanpa izin dari si anak. Karena anak-anak tiba-tiba tahunya udah diambil gitu. Faqala, Nabi mengatakan, anta wa malu kali abik. Terus kenapa? Bukankah Anda dan harta Anda milik bapak Anda? Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bersabda, inna auladakum min atyabi kasbikum. Ketahuilah, anak-anak yang kalian miliki merupakan hasil jerih payah kalian. Fakulu min amwalihim, silahkan makan dari harta mereka. Silahkan makan dari harta mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah. Ini diantaranya hadis-hadis yang kemudian menjadikan judul kita pada kesempatan pagi ini. Lantas bagaimana cara memahaminya? Apakah demikian maknanya gitu? Betul-betul harta dan kita milik orang tua kita tanpa ada ketentuan apapun? Ikhwan fillah rahimakumullah. Pertama kita sampaikan, hadis ini hadis yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Sampai Syekh Al-Albani mengatakan hadis yang sangat agung. Setiap orang harus memperhatikan hadis ini dan sahih derajatnya. Namun, ikhwan fillah, kata beliau, termasuk juga pendapat ulama yang lain seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, mengatakan bahwasanya walaupun demikian, tetap ini ada beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Jadi tidak dimaknai secara umum gitu. Karena kalau begitu difahaminya, maka tidak mungkin ada istilah warisan, Mbak. Paham? Kan kalau anak meninggal, ninggalkan harta waris, kan ada jatah masing-masing. Malah jatah bapak bisa jadi lebih kecil, bisa jadi gitu. Kalah sama anaknya. Bisa jadi begitu. Kalaulah dipahami umum gitu, seperti yang disampaikan tadi, nggak mungkin ada istilah harta waris, nggak mungkin ada istilah pembagian warisan, nggak mungkin. Kata beliau begitu. Makanya ada syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan. Pertama, ikhwan fillah, para ulama menjelaskan kalimat anta wa maluka li abika, ada kalimat li di sini, anta itu Anda, wa maluka dan harta Anda, li abika, li itu lam. Di kasroh sering diartikan untuk atau milik. Ya.
untuk atau milik gitu. Namun kata para ulama, walaupun memang demikian keseringan penggunaan kalimat ini, tapi pada hakikatnya ini adalah kalimat yang diungkapkan hanya untuk menunjukkan al-ibahah. Maknanya kebolehan, Pak, bukan kepemilikan. Jadi artinya adalah Anda dan harta Anda boleh dipakai sama orang tua Anda. Boleh. Boleh, Pak. Ini poin yang pertama, bukan milik gitu. Berikutnya kemudian, yang kedua kata beliau, ada beberapa syarat berkenaan dengan hadis ini. Kapan seorang orang tua boleh menggunakan harta milik anaknya? Satu, ikhwan fillah rahimakumullah, di antaranya adalah diungkapkan syaratnya jangan sampai mengambil harta milik anak yang bisa menimbulkan madarat bagi si anak. Jangan sampai mengambil harta milik anak ketika diambil akan memunculkan madarat bagi si anak. Bisa dipahami, Pak? Apa contoh kasusnya? Contoh kasusnya anak kita barangkali yang sudah dewasa punya pekerjaan, tiba-tiba harus masuk rumah sakit. Dan butuh biaya yang cukup besar untuk pembiayaan rumah sakit. Tiba-tiba orang tua ngambil motornya. Tiba-tiba orang tua ngambil hartanya. Nggak boleh. Alhamdulillah. Atau ketika anak lagi enak makan roti gitu, tiba-tiba diambil sama orang tuanya. Ini pun tidak diperbolehkan kata para ulama, karena lagi dibutuhkan sama si anak itu. Bisa jadi madarat bagi si anak ketika dia tidak terpenuhi gizinya. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama. Poin yang kedua, ikhwan fillah, diungkapkan bahwasanya kebolehan seorang orang tua mengambil harta dari anaknya itu ketika orang tua memang sangat membutuhkannya, Pak. Orang tua sangat membutuhkannya. Jadi bukan dalam rangka untuk at-tabdzir. Apa tabdzir itu? Menyia-nyiakan uang gitu. Tapi betul-betul sangat butuh. Betul-betul sangat butuh. Ya manfillah rahimakumullah. Berikutnya yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah, jangan sampai orang tua yang mengambil harta dari anaknya ini diambil dengan tujuan untuk diberikan kepada anak yang lain. Ini pun tidak boleh, karena hal ini bisa menimbulkan permusuhan antara dua anak. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tiga ya itu, 4. Kita ulangi. 1, tidak boleh memunculkan madarat. Yang kedua, ya orang tuanya membutuhkan. Yang ketiga, ya. Yang keempat, belum. Bukan barang yang dibutuhkan oleh anak. Tidak memunculkan madarat, tapi anak butuh barang itu. Seperti contohnya, anak ini kerja, Pak. Kerja dia pakai motor. Lalu kemudian dia berangkat kerja tuh pakai motor gitu. Dia bisa berangkat pakai ojek, pakai Grab. Tapi orang tua malah ngambil motornya. Ini pun dikatakan tidak layak, tidak boleh. Karena itu dibutuhkan sama si anak, walaupun tidak membuat madarat, kan tidak. Kalau tadi nyampe madarat, ini mah enggak, tapi dibutuhkan sama si anak. Ini pun tidak dianjurkan. Ya Allah. Ini beberapa syarat yang disebutkan oleh sebagian para ulama tentang kapan seorang ayah boleh mengambil harta sang anak. Ada hadis lain yang menarik, Pak, tentang hal ini.
Di antaranya perkataan Nabi SAW dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, dikatakan bahwasanya mana ya? Oh maaf, bukan Aisyah. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yahillu li rajulin yu'ti atiyatan thumma yarji'u fiha illa luwalida fima yu'ti waladahu. Tidak dihalalkan bagi seseorang yang ngasih sesuatu ke orang lain kemudian diambil lagi. Kecuali pemberian ayah kepada anaknya. Di kita suka ada satu kasus di mana ayah sudah bagi-bagi tanah ke anak-anaknya ketika masa hidupnya. Ini buat kamu, buat kamu, buat kamu, buat kamu. Tiba-tiba menjelang kematian dan mulai fikunnya, diambil lagi tuh Pak. Diambil lagi. Nggak tahu, lupa nggak tahu gimana, diambil lagi. Maka kalau melihat keterangan ini halal bagi dia Pak. Cuman kita mungkin dongkol gitu. Tapi halal bagi dia. Ihwanufillah. Nabi mengatakan selanjutnya, wa mathalul ladzi yu'ti antiyatan thumma yarji'u fiha kamathalil kalbi akala hatta idza syabi'a qa'a thumma 'ada fi qai'ihi. Perumpamaan orang yang mengambil kembali harta yang diberikan kepada orang lain itu seperti anjing yang makan sampai kenyang, kemudian dia muntah dan dia jilatin lagi, dia makan lagi muntahannya. Kecuali orang tua, sekali lagi. Kecuali orang tua, Pak. Ada satu kisah yang menarik yang pernah dialami oleh Usamah bin Zaid. Dan mungkin pernah dengar kisah ini yang diungkapkan oleh Ibnu Sirin, salah seorang tabi'in. Dan dua-duanya orang-orang yang sangat hebat untuk ketika berbicara tentang berbakti sama orang tua, Pak. Ibnu Sirin ini salah seorang tabi'in yang diungkapkan bahwasanya beliau pernah suatu ketika pulang dari safarnya, nyampe rumah kemudian ibunya lagi sholat. Lalu kemudian beliau tidak berani duduk, Pak. Terus berdiri karena nunggu ibunya selesai dulu. Sampai-sampai dikabarkan ibunya memperlama sholatnya agar Ibnu Sirin mendapatkan pahala yang lebih banyak karena menunggu ibunya. Ibnu Sirin, beliau mengatakan, Usamah bin Zaid pernah suatu ketika datang ke pasar, lalu membeli satu pohon kurma yang masih muda. Padahal pada waktu itu dia beli satu pohon kurma, kemudian dibawa pulang dan dihancurkan, Pak. Diambil jantung kurmanya, jantung pohonnya. Kan kita ada istilah jantung pisang, Pak. Ini ada di bagian kurma itu, ketika dibelah ada yang putih warnanya dan dipasak enak. Yang dibeli kurma itu kemudian dihancurin, diambil tuh itunya. Padahal harga satu batang kurma pada waktu itu 1.000 dirham. Berapa 1.000 dirham, Pak? 1.000 dirham itu kalau kita hitung-hitungan perak, 1 dirham sama dengan 3 berapa? Sebentar. Astagfirullahaladzim. 3 gram perak 2,975. 1 dirham. Ya kalau di ini kan 3 gram lah digenapkan. Berarti kalau 1.000 berarti 3 ton. 3.000 perak. Berarti 3 kilo, Pak. 3 kilo perak gitu. Ya, 3 kilo perak. Perak itu harganya hari ini antara 30 sampai 50 ribu rupiah. Kalau dikalikan sekian berarti sekitar puluhan juta. Ihwanillah 90 atau 100 lah.
Makanya kemudian ketika beliau lakukan itu, teman-temannya pada heran. Antum ngapain beli kurma bukan untuk antum tanam, padahal lagi mahal harganya, malah antum rusak. Dia mengatakan, ibuku sedang ingin makan makanan ini. Ibuku sedang ingin makan makanan ini. Maka apapun selama aku masih memilikinya, kenapa enggak? Di antara alasannya ini, Pak, anta wa malu kali abik. Anda dan harta Anda boleh dipakai, boleh diminta oleh orang tua Anda. Ihwanufillahimukumullah. Hadis ini juga menunjukkan tentang masalah birrul walidain, Mbak. Kebaikan sama orang tua. Malah ada sebuah ungkapan sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya di antara kebaikan seorang anak kepada orang tuanya adalah tetap memberi kepada kedua orang tuanya walaupun orang tuanya tidak membutuhkan. Sampai ada pernyataan seorang ulama mengatakan, orang tua tidak berdosa ketika tidak lagi menafkahi anaknya yang sudah balik. Tapi anak berdosa ketika tidak memberikan kepada orang tuanya walaupun orang tuanya tidak membutuhkan. Atau orang tuanya tetap masih punya harta gitu. Ihwanufillahimukumullah. Maka hati-hati bagi kita yang masih punya orang tua, ayo berikan yang terbaik buat mereka. Karena amal soleh kepada orang tua tidak seperti amal soleh yang lainnya. Tidak sama, Pak. Penyesalannya itu beda gitu. Maka selama masih punya, ayo sama-sama kita manfaatkan keberadaan mereka agar kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ihwanufillah rahimakumullah. Ini beberapa hal, beberapa poin berkenaan dengan hadis yang tadi kita sampaikan. Biasanya ada dialog nggak, Pak? Nggak. Oh ada? Oh ada. Berapa menit? 10 menit. Ihwanufillah rahimakumullah. Ada hadis yang lain juga yang disampaikan oleh sebagian para ulama. Di antaranya Imam Abu Daud. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani bahwasanya Nabi SAW mengatakan, inna min atyabi ma akala rajulu min kasbihi wa waladihi min kasbihi. Sesungguhnya kata Nabi, makanan terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah makanan yang merupakan hasil dari jerih payahnya. Lalu Nabi mengatakan wa waladuhu, dan anaknya min kasbihi, termasuk dari hasil jerih payah. Termasuk dari hasil jerih payah. Ihwanufillah rahimakumullah. Allahumma musta'an. Dalam hadis yang lain juga, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna auladakum hibbatullahi lakum. Ketahuilah bahwasanya anak-anak yang kalian miliki merupakan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi membacakan sebuah ayat di Quran surat Asy-Syura ayat 49. Yahibu liman yasha'u inatha wa yahibu liman yasha'u dzukur. Allah itu menganugerahkan kepada setiap di antara kalian, tergantung Allah, kadang laki-laki atau kadang diberikan perempuan. Kemudian Nabi mengatakan, fahum wa amwaluhum lakum. Mereka dan harta yang mereka miliki itu boleh ambil oleh kalian atau buat kalian. Kemudian Nabi mengatakan, idah tajtum ilaiha, terutama kalau kalian membutuhkan harta yang mereka miliki. Ini makin menguatkan, Mbak. Makin menegaskan kalau apa yang kita miliki ada hak orang tua dalam harta kita. Ihwanufillah rahimakumullah. Maka sekali lagi, tolong diwaspadai. Diwaspadai, jangan sampai terutama ketika orang tua butuh, kita seolah-olah tidak mau memberikan apa-apa ke mereka atau menahan untuk tidak berbuat baik kepada mereka.
Karena banyak orang-orang yang datang orang tuanya mau pinjem aja nggak dikasih gitu. Padahal pinjem. Baik untuk urusan yang penting ataupun urusan yang mungkin menurut kita tidak penting. Yang perlu kita sadari sekali lagi, orang tua boleh menggunakan harta kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Taib, untuk mukadimah barangkali cukup itu dulu. Kalau memang ada yang mau diskusikan, kita diskusi aja. Tapi kalau tidak ada, kita lanjut. Ada sampai jam 8? Betul? Taib, 15 menit, 14 menit. Mangga kalau ada. Tafadhal. Nah, Pak. Tadi disampaikan bahwasanya kalau kita mempunyai anak, anaknya sudah dewasa ya. Iya. Saat kita mempunyai anak, anaknya sudah dewasa, kita tidak ada kewajiban lagi untuk memberikan nafkah. Betul. Tapi sebaliknya kepada orang tua walaupun mereka butuh dan atau tidak, kita itu wajib sampai seumur hidup orang tua kita. Dan ini kadang beberapa kita juga belum terlalu paham. Mohon penjelasan lebih dari Ustaz. Taib. Wa iyyakum. Ungkapan yang tadi Ana bacakan bukan hadis Nabi. Bukan juga perkataan sahabat-sahabat Nabi. Namun perkataan sebagian para ulama yang begitu dalam memahami kalimat birrul walidain. Begitu dalam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saking dalamnya keluar perkataan ini, dan memang demikian adanya. Seorang orang tua tidak berdosa seandainya dia tidak ngasih nafkah kepada anaknya ketika anaknya sudah mencapai usia balig. Tapi ini anaknya lebih ke anak laki-laki, Pak. Kenapa demikian? Karena anak yang sudah balig laki-laki sudah punya kewajiban untuk cari nafkah. Untuk cari nafkah sudah punya kewajiban untuk itu. Baik untuk kebutuhan dirinya atau kemudian untuk hal-hal yang lain yang memang dia ingin melakukannya seperti bersedekah dan lain sebagainya. Sebagaimana kita sama-sama ketahui contoh yang lain, bagaimana anak yatim disebut anak yatim dan bagaimana anak yatim sudah tidak lagi jadi anak yatim, kan batasannya balig atau dewasa gitu. Nggak bisa kita mengatakan saya juga yatim, orang tua sudah nggak ada gitu, nggak bisa. Ya, batasan yatim itu kalau anaknya belum mencapai usia balig. Kalau sudah balig, dia harus bisa berusaha mencari nafkah sendiri. Maka apalagi yang tidak yatim. Cuman pendidikan kita hari ini tidak mendidik anak-anak untuk itu. Malah proses pendidikan kita terlalu lama kalau kita ngikuti jalur yang udah ditentukan negara, Pak. Balignya usia SD, malah SMP mungkin paling ini SD ada Pak yang kelas 6 gitu udah balig. Tapi baru beres belajar itu setelah usia keluar SMA, nggak ada kesempatan untuk cari nafkah. Maka orang tua ada kewajiban untuk minimal menyampaikan kepada mereka tentang hal-hal yang wajib, yang minimal harus mereka ketahui terkait masalah ini terutama. Agar apa? Agar muncul kemudian kesadaran ketika nanti mereka dewasa harus melakukan apa dan bagaimana. Begitu pula sebaliknya tadi kita sampaikan, ikhwan fillah rahimakumullah, atau lanjutannya, adapun anak ikhwan fillah, karena saking harusnya berbuat baik sama orang tua, saking harusnya Pak. Sampai-sampai dikatakan kata beliau, ketika orang tua nggak butuh apapun tapi dia tetap memberi, itu harus gitu. Karena itu bagian dari berbuat baik atau membahagiakan orang tua. Apalagi kalau kemudian butuh, Pak. Ada 2 orang ulama, ayah dengan anaknya, dua-duanya masuk penjara. Sebagian mengatakan yang masuk penjara ayahnya sebenarnya. Tapi anaknya karena tidak mau membiarkan orang tuanya sakit atau punya masalah, didampingi Pak dan diizinkan sama sipir penjara. Karena kebetulan pada saat itu ayahnya sedang mengalami sakit. Sakitnya tidak bisa kena air dingin. Jadi kalau wudu, manasin air. Di hari-hari pertama, ulama ini minta izin ke sipir untuk diperbolehkan bawa kayu bakar. Dan diizinkan.
Sebelum subuh bakar kayu bakar, kemudian manasin air gitu. Tapi lama-kelamaan tidak diperbolehkan dikarenakan asapnya mengganggu orang-orang yang di penjara yang lain. Akhirnya ada pun ya udah kalau gitu. Tapi dia nggak kehilangan akal, Pak, untuk terus berbuat baik sama orang tuanya. Ngapain? Dia minta botol dari kaca, dari beling gitu. Kemudian setiap sebelum subuh dia bangun, dia isi air itu, botol itu dengan air. Kemudian dia berdiri di samping atau di depan api, Pak, yang nempel di dinding penjara. Lalu dia pegang ujung botol, kemudian apinya di bawahnya gini, diangetin gitu, Pak. Terus ditunggu sampai terasa hangat, kemudian dia bangunkan orang tuanya sambil mengatakan, "Bibi, ayo bangun. Airnya sudah siap." Ikhwan fillah rahimakumullah. Sampai demikian. Dulu ada juga seorang ulama yang sampai dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anaknya. Gara-gara apa? Gara-gara ibunya pengen sholat malam. Tapi dia pengen kalau sholat malam, karena musim dingin, pengen ada api unggun yang menemani, bukan api unggun atau apa, untuk menghangatkan udara lah gitu. Itu tiap malam datang ke rumah ibunya, ninggalin keluarganya, lalu nyiapin kayu bakar dan membakarnya agar ruangan menjadi lebih hangat. Kenapa? Karena ibunya membutuhkan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, hari ini banyak kemudian di antara kita yang tidak menyadari tentang kepentingan berbuat baik ini. Merasa seolah-olah udahlah gitu, udahlah. Apalagi kalau kemudian kita ingat dengan masa lalu kita yang sering dihina oleh orang tua, mungkin disakiti sama orang tua, kita makin gak punya perasaan untuk berbuat baik sama mereka. Padahal ini keliru, Pak. Tidak ada orang tua yang jahat sejahat apapun. Kalaupun kemudian ada orang tua yang buang anaknya, tiba-tiba ngaku udah dewasa, tetap dia wajib berbuat baik sama anaknya. Tetap. Kan pernah dimunculkan satu sosok yang terkenal, artis lah katakan begitu gitu. Dulu dibuang sama orang tuanya, ketika ada orang tuanya yang ngaku, dia bilang enggak itu bukan orang tua saya gitu. Ini salah, enggak boleh. Enggak boleh. Seburuk apapun orang tua, dia tetap orang tua. Dan kita punya kewajiban berbuat baik sama mereka, ikhwan fillah. Karena salah satu pintu surga kita ada di mereka. Walaupun dulunya mereka berbuat baik sama kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka usahakan gitu. Terus berikan kebaikan kepada mereka. Berikan kebahagiaan kepada mereka. Karena durhaka kepada orang tua itu batasannya berbicara masalah perasaan, Mbak. Bukan fisik. Durhaka itu apa? Kebanyakan orang seolah-olah mengatakan ketika mukul orang tua gitu. Bukan, ketika perasaan tersakiti itu durhaka, ikhwan fillah. Karena firman Allah jelas mengatakan wala taqul lahuma uff. Ngomong aja jangan. Beliin ini dong. Pak. Apalagi lebih daripada itu. Jadi yang Anda pahami perkataan ulama tadi adalah ingin mengungkapkan, menunjukkan saking pentingnya ikhwan fillah untuk berbuat baik sama orang tua dimanapun dan kapanpun. Malah kewajiban ini seandainya mereka sudah meninggal pun tetap kita masih punya kewajiban, Pak, untuk berbuat baik sama mereka. Apalagi ketika mereka masih hidup. Jadi mungkin ini saya katakan, ini memang tidak saklek barangkali memahaminya, ya. Tapi ini adalah ungkapan yang menunjukkan tentang bagaimana, sekali lagi bagaimana tentang pentingnya birrul walidain. Birrul walidain. Malah kalau kemudian kita bahas lebih rinci di beberapa ayat, birrul walidain disandingkan dengan at-tauhid. Menunjukkan saking pentingnya ikhwan fillah. Malah Nabi pernah ditanya seorang sahabat tentang amalan apa yang paling utama, yang paling Allah cintai, yang paling hebat. Nabi mengatakan yang pertama as-salatu ala waktiha, melaksanakan salat di awal waktu. Yang kedua birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Yang ketiga al-jihadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kata para ulama, penempatan birrul walidain sebelum jihad menunjukkan dia lebih utama dibandingkan jihad.
Malah pernah sampai ada kasus kan, seorang sahabat pengen ikut perang sambil mengatakan dengan bangganya, Rasul, saya bisa ikut perang nih sekarang. Saya bisa datang ke sini sampai saya harus membuat orang tua saya menangis. Karena dia merasa jihad lebih baik gitu. Tapi Nabi mengatakan, irji, pulang, balik lagi. Balik lagi kata Nabi. Buat kembali mereka tersenyum sebagaimana kau telah membuat mereka menangis. Karena di situ tuh jihadmu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Perbuatan yang sangat utama. Malah para nabi punya sifat ini, ikhwan fillah rahimakumullah. Seluruhnya. Tidak ada nabi yang tidak punya sifat ini. Kecuali mungkin siapa? Nabi Adam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka sekali lagi saya sampaikan, ungkapan ini memang nanti ada beberapa perincian, tapi sekali lagi ini menunjukkan tentang pentingnya birrul walidain. Penting, saking pentingnya tadi. Seandainya Anda tidak memberikan apa-apa sama orang tua Anda, padahal orang tua Anda butuh. Kan ada orang tua yang sengaja ngebel nyuruh kita pulang gitu, pura-pura punya kebutuhan padahal enggak kan, sekedar pengen kita datang gitu. Kalau itu juga enggak, wah parah Pak. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan satu lagi ikhwan fillah, berbuat baik sama orang tua itu yang paling utama adalah ketika orang tua sudah di masa-masa tua. Di masa-masa tua. Ya Allah, mungkin pernah dengar sebuah hadis, di antara orang yang didoakan celaka oleh Nabi adalah orang yang di masa hidupnya mendapati kedua orang tuanya sampai sepuh, sampai tua, tapi kedua-duanya tidak menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Kenapa? Dia tidak manfaatin usia tua orang tuanya untuk meraih kebaikan yang sangat banyak. Kayak kita lah. Waktu kecil Pak, sangat butuh keberadaan orang tua di samping kita. Maka begitu pula, dan itu kebaikan yang terbaik orang tua yang diberikan kepada kita. Maka begitu pula kebaikan terbaik seorang anak kepada orang tuanya, diantaranya ketika orang tuanya sudah mulai usia senja, butuh yang menemani, ngajak ngobrol, kadang ngajak jalan. Tapi sayang, hari ini banyak orang-orang yang tidak mempedulikan itu, karena kita ya Allahul Musta'an terlalu terobsesi dengan hal-hal yang kita anggap bisa ngebahagiain orang tua padahal tidak. Allahul Musta'an. Tapi wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya apabila ada anak yang menolak perintah orang tua karena perkara syariat? Jadi contoh kasusnya, orang tua tersebut menyuruh anaknya melakukan dosa besar, contohnya kayak mencuri atau mungkin meminjam uang dengan menggunakan transaksi riba, sampai orang tua tersebut mengucapkan, kamu jadi anaknya, kamu kalau nggak menurutin perintah Abi, kamu bakal jadi anak durhaka. Yang ditanyakan ini, apa yang harus dilakukan si anak, menuruti atau tidak? Kemudian kalau misalkan tidak menuruti, apakah ucapan yang disampaikan orang tua akan berefek buruk nggak ke kehidupan anak tersebut? Barakallahu fiik. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Namun yang pertama, satu kaidah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika ada kaitan dengan kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Kalau orang tua menyuruh kita kepada hal-hal yang haram, Allah mengatakan fala tuti'huma, jangan diikutin. Jangan diikutin. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap Anda wajib berbuat baik kepada keduanya ketika kalian masih berada di atas dunia ini. Itu kaidah pertama, Pak. Tidak boleh nyuruh mencuri, jangan. Nyuruh hal yang haram juga jangan. Ketika berkaitan dengan syariat, berpegang teguhlah dengan prinsip bahwasanya ketaatan kepada Allah lebih utama. Ketaatan kepada Allah termasuk dalam masalah riba. Ini yang banyak menimpa kasus ikhwah saat ini.
ketika orang tua minta bantuan agar anaknya menandatangani menandatangani pinjaman orang tua ke bank. Bantuan lah gitu. Tanda tangan unggul. Padahal kan dalam Islam saksi aja udah termasuk dalam perbuatan dosa besar di riba ini. Maka sebaiknya kalau kita orang yang punya Pak, udah mending kita jual-jualan aja. Bapak pengen apa sih? Saya punya motor, yuk jual. Saya punya mobil, yuk jual. Kalau perlu punya rumah kita jual-jual ya. Walaupun pasti kita aja yang kemudian berat Pak. Tapi ketika kita lakukan itu insya Allah ada hal indah yang Allah siapkan. Tapi harus yakin. Jangan gambling Bapaknya. Harus yakin, karena semuanya kembali kepada keyakinan. Alhamdulillah. Karena orang-orang yang yakin sekalinya pun tidak dapatkan mereka yang dijanjikan di dunia, yakin di akhirat nanti. Nah kebanyakan kita gambling, Pak. Kebanyakan kita tuh kayak nyoba-nyoba gitu. Kayak nyoba-nyoba gitu. Ya alhamdulillah. Kalau kita punya, kalau kita ada, ya. Kalau kita kemudian tidak ada, maka difahamkan. Diajak diskusi, diajak dialog. Kita sampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang haram itu, efeknya, dampaknya dan segala macamnya. Ketika tidak juga difahami, ya udah, kita sampaikan nggak bisa. Kecuali, mohon maaf, untuk urusan yang sangat darurat banget. Darurat banget. Saya pernah ikut kajiannya Dr. Erwandi ketika berbicara masalah riba. Kapan riba diperbolehkan dalam konteks darurat? Apakah boleh ketika kemudian saya pengen punya rumah lalu ikutan KPR? Karena saya butuh rumah. Kata beliau nggak bisa rumah. Kenapa? Karena antum masih bisa kontrak. Baru boleh kalau kemudian antum dinyatakan sama dokter harus operasi. Dan operasi itu memang punya kemungkinan sembuh minimal 60-40. Bukan 30-70. 30 bisa sembuh, 70 mati gitu. Kalau gitu nggak usah kata beliau. Gak usah. Tapi kalau memang ada kemungkinan sembuh dengan perbandingan yang cukup besar, ya silahkan. Karena kecuali ketika nggak ada jalan lain, Pak. Itu aja, karena ini hubungan dengan nyawa. Nggak ada pilihan lain gitu. Itu kata beliau begitu, Pak. Ya, hampir sama mungkin nggak usah dengan hal ini. Seandainya keharaman itu betul-betul bisa mengakibatkan kematian kalau kita nggak melakukannya, apa boleh buat? Apa boleh buat? Tapi tentunya dengan siap menerima resiko yang bakal terjadi, Pak. Maksudnya contoh mencuri, kalau ketahuan orang, digebukin orang, masuk ke rumah sakit, penjara, wah lebih parah. Tapi kan darurat, tapi orang nggak tahu darurat masalahnya. Kalau dulu iya bisa jadi orang tahu darurat. Seperti di masanya Umar bin Khattab, ihwanufillah. Di masanya Umar bin Khattab itu luar biasa, ihwanufillah. Ada kasus yang terjadi, seseorang dari Arab Badui kemudian datang ke Madinah. Sampai jam berapa Pak? Jam 8. Udah selesai berarti. Terakhir mungkin ya. Mudah-mudahan nggak lebih dari 5 menit. Di zaman Umar ada satu orang dari Badui datang ke Madinah untuk sebuah keperluan. Kemudian dia turun dari kendaraannya, dia ikatkan kendaraannya, kemudian dia pergi, ditinggalin itu kendaraan, unta gitu. Ternyata pas ditinggalin, unta ini masuk ke kebun seorang dan merusak kebun itu. Kelihatan sama orang yang punya kebun, dibunuh tuh untanya, dibunuh. Pas dibunuh, orang yang punya unta datang lihat juga, nggak terima, dipukul orang tua ini sampai jatuh mati, Pak. Habis itu datang 2 anak si orang tua ini, nggak terima, langsung lapor ke Umar bin Khattab, minta keadilan. Minta keadilan. Lalu Umar nanya, benar ente bunuh laki-laki ini? Iya, kenapa? Karena dia telah bunuh unta saya. Kata Umar, udahlah maafkan, ini orang sudah ngasih gini kejujuran segala macam. Enggak, pokoknya kami enggak terima. Kami pengen ini dibunuh, dikisos. Si laki-laki ini mengatakan, ya udah, saya akan terima. Tapi tolong Umar berikan aku waktu 2-3 hari untuk pulang dulu ke kampungku. Kenapa? Karena saya, kata beliau, Yahonfillah, datang ke sini karena urusan orang lain. Saya pengen urusan ini selesai dulu dengan orang yang saya punya urusan. Nanti ke sini saya udah nggak punya beban lagi gitu.
Setelah masuk saya akan pamitan dulu sama keluarga. Kata Umar, ente punya jaminan enggak? Dia mengatakan enggak ada. Siapapun enggak ada, saya orang asing di sini. Wah, kalau enggak ada jaminan berat, kata Umar. Tapi seorang sahabat mengatakan, Umar, saya yang jadi jaminannya. Kata Umar, ente kenal sama dia? Enggak kenal. Tapi kan dia orang asing bagi Anda, gimana kalau dia enggak datang setelah 2 hari? Anda yang akan dipenggal. Dia mengatakan enggak apa-apa. Cukuplah kemuslimannya jadi apa? Jadi penenang hatiku gitu. Akhirnya betul tuh. Disuruh pulang, boleh pulang gitu. Sehari 2 hari di waktu ini tentukan, ini orang nggak datang juga, Pak. Sampai Umar mulai was-was karena khawatir bunuh teman sendiri. Tapi kemudian lama-kelamaan datang tuh seseorang dalam keadaan berlari gitu. Pas nyampe Umar mengatakan, kenapa kamu telat? Dia mengatakan, unta yang ku kendarai terpelosok kemudian patah kakinya. Ku tinggalkan, aku lari ke sini. Umar nanya kemudian, kenapa antum nggak kabur saja, nggak balik lagi ke sini gitu? Dia mengatakan, saya Muslim, Umar. Saya Muslim. Kalau seandainya Muslim sudah mulai mengabaikan janjinya, apa kata orang? Apa kata orang gitu? Ya Allah. Akhirnya kemudian mendengar kalimat tersebut, 2 orang ini memaafkan orang tersebut. Dia mengatakan, udah Umar, kami maafkan dia. Kenapa tiba-tiba kamu maafkan? Kami juga Muslim. Kalau seorang Muslim tidak memaafkan kesalahan orang Muslim yang lain, apa kata orang? Itu dulu, Pak. Hari ini ngeroyok itu udah nggak lihat, orang ampun juga tetap aja. Ini barangkali. Jadi selama yang diperintahkan haram, tidak ada kewajiban bagi kita untuk taat. Tidak ada kewajiban untuk taat. Ajak dialog, diskusi, ngobrol baik-baik, insya Allah orang tua, kalau kita bicaranya baik-baik dan tidak terkesan menggurui atau sok tahu, akan ngerti dan paham. Tapi kalau cara bicara kita kayak bicara atasan ke bawahan, jangan harap bisa benar, Pak. Jangan harap bisa benar. Dulu ada seorang tabi'in juga, kalau nggak salah Ibnu Sirin juga, ketika dipanggil sama orang tuanya, dia bawa temennya, Pak. Ngapain? Biar temannya ikut dengar apa perkataan ibunya. Beres ngomong ibunya, kemudian pergi ibunya, datang Ibnu Sirin bertanya ke temannya, tadi ibu saya ngomong apa? Kamu nggak dengar? Nggak jelas. Kenapa nggak nanya gitu? Kenapa nggak nanya apa, Bu? Dia mengatakan, aku khawatir suaraku lebih tinggi daripada suara ibuku. Dan itu masuk kategori durhaka, kata beliau. Dan kan nyakitin, Ma, beliin ini. Apa, Ma? Makin tinggi lagi kan suara mama gitu. Nah, biasa kadang kita terlalu semangat gitu. Bahasa nasihatin orang tuh kayak bahasa nasihatin anak gitu, Pak. Ini yang kurang tepat. Makanya banyak orang tua yang nggak terima. Tahu apa kamu didik sama aku tiba-tiba begini, baru aja udah. Nah itu ihwanofillah. Bahasanya, Pak, harus seperti bahasa kita ke anak kita, malah ke bayi yang baru lahir. Kalau perlu gitu. Karena perasaan mereka sudah mulai mendekati ke arah anak-anak. Dan bukan ke dewasa, ke anak-anak, dan terus makin anak-anak. Maka bahasanya pun harus terus semakin luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya ana mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan dalam keadaan Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.